berdasarkan alam. Dan jika kita itu berhati-hati dalam memilih sebuah postulat yang benar, maka teori kita itu akan mengikuti dan akan terverifikasi melalui eksperimen. Nah, adapun Einstein itu pada dasarnya mengajarkan aspek teoritis itu dari metode relativitas ini. Nah, dengan dua postulat yang tampak sederhana dan pertimbangan cermat tentang bagaimana sih pengukuran dilakukan itu sehingga ia itu menghasilkan sebuah teori relativitas khusus. Nah, adapun postulat pertama dari Einstein sendiri itu yang menjadi dasar Einstein untuk mengembangkan teori relativitas khusus. Nah, yang berkaitan dengan kerangka acuan, sehingga semua kecepatan itu diukur relatif terhadap beberapa kerangka acuan, di mana misalnya jika ada sebuah mobil nih yang diukur relatif terhadap titik awal atau jalan yang dilaluinya, atau ada gerakan proyektil yang diukur relatif terhadap permukaan tempat peluncurannya, dan orbit planet yang diukur relatif terhadap bintang yang diorbitnya. Nah, kerangka acuan sendiri itu yang paling sederhana adalah kerangka acuan yang tidak dipercepat dan tidak berputar. Nah, hukum pertama Newton ini, hukum inersia, berlaku tepat dalam kedua kerangka acuan tersebut. Nah, adapun apa sih itu kerangka acuan inersia? Jadi kerangka acuan inersia ini merupakan kerangka acuan di mana suatu benda yang diam akan tetap diam, dan suatu benda yang bergerak itu akan bergerak dengan kecepatan yang tetap dalam garis lurus. Nah, kecuali ada gaya luar yang mempengaruhinya. Nah, adapun hukum fisika sendiri tampaknya paling sederhana dalam kerangka acuan inersia. Misalnya nih, ketika kamu berada di dalam sebuah pesawat terbang yang pada ketinggian dan kecepatannya itu konstan. Nah, fisika tampaknya bekerja persis sama seperti jika kamu ini berdiri di permukaan bumi. Namun di dalam hal ini, ketika pesawat tersebut lepas landas, maka masalahnya agak lebih rumit. Dalam kasus ini, gaya total pada suatu objek itu tidak sama dengan produk massa dan percepatannya. Sebaliknya, gaya sama dengan massa dan percepatan ditambah dengan gaya fiktif. Nah, situasi ini itu tidak sederhana dalam kerangka inersia. Nah, hukum fisika tidak hanya paling sederhana dalam kerangka inersia, tetapi juga harus sama di semua kerangka inersia, karena tidak ada kerangka yang lebih disukai dan tidak ada gerak yang absolut, sehingga Einstein ini memasukkan semua ide-ide ini ke dalam postulat pertamanya, relativitas khusus, sehingga postulat pertama relativitas khusus ini hukum fisika adalah sama dan dapat dinyatakan dalam bentuk yang paling sederhana di dalam semua kerangka acuan inersia. Nah, seperti banyak nih pernyataan yang mendasar lainnya, ada lebih banyak hal yang perlu diketahui dari postulat ini. Nah, di mana hukum fisika ini hanya mencakup hukum yang memenuhi postulat ini. Kita akan menemukan bahwa definisi momentum dan energi relativistik harus diubah agar sesuai. Nah, hasil lain dari postulat ini adalah persamaan yang dikenal dengan E sama dengan M dikali C pangkat 2. Nah, adapun isi dari postulat kedua Einstein sendiri adalah yang menjadi teori yang menjadi dasar dari teori relativitas khusus ini adalah yang berkaitan dengan kecepatan tercepat di dunia, adalah yakni kecepatan cahaya. Nah, menjelang akhir abad ke-19, prinsip-prinsip utama fisika klasik ini telah mapan, dan dua di antaranya itu yang paling penting adalah hukum kelistrikan dan magnetisme. Nah, secara hukum Newton serta khusus hukum kelistrikan dan magnetisme ini memperkirakan bahwa cahaya itu bergerak pada kecepatan
antara prediksi ini dan hukum Newton, di mana kecepatan itu bertambah seperti vektor sederhana, dan jika terakhirnya itu benar, maka dua pengamat yang bergerak dengan kecepatan berbeda ini akan melihat cahaya itu bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Nah, di lain kata, bayangkan seperti apa gelombang cahaya bagi seseorang yang bepergian bersamanya dengan kecepatan cahaya. Dan jika gerakan seperti itu mungkin terjadi, maka gelombang itu akan diam relatif terhadap pengamat. Nah, gelombang akan memiliki medan listrik dan medan magnet yang bervariasi dalam kekuatan pada berbagai jarak dari pengamat, tetapi konstan terhadap waktu. Nah, ini tidak diperbolehkan oleh persamaan Maxwell. Jadi persamaan Maxwell ini dikategorikan salah, atau benda itu bermassa tidak dapat bergerak dengan kecepatan cahaya. Sedangkan Einstein ini menyimpulkan bahwa yang terakhir itu adalah benar, bahwa benda itu bermassa tidak dapat bergerak dengan kecepatan cahaya. Sehingga kesimpulan ini menyiratkan bahwa cahaya itu dalam ruang hampa harus selalu bergerak dengan kecepatan cahaya relatif terhadap pengamat manapun. Sedangkan persamaan Maxwell ini benar, dan penambahan kecepatan Newton tidak benar untuk cahaya. Untuk penyelidikan seperti percobaan celah ganda pada awal tahun 1800-an telah menunjukkan secara meyakinkan bahwa cahaya itu merupakan sebuah gelombang, atau cahaya itu adalah gelombang. Banyak jenis gelombang telah diketahui, dan semuanya itu bergerak dalam medium tertentu. Oleh karena itu, para ilmuwan itu sendiri berasumsi bahwa medium itu membawa cahaya bahkan dalam ruang hampa, dan cahaya itu bergerak pada kecepatan cahaya relatif terhadap medium tersebut. Nah, dimulai pada pertengahan tahun 1880-an, di mana fisikawan Amerika yang bernama Michelson, yang kemudian dibantu oleh Morley, melakukan sebuah serangkaian pengukuran langsung terhadap kecepatan cahaya. Nah, hasil pengukuran mereka ini mengejutkan. Sehingga dari hasil eksperimen atau percobaan dari Michelson Morley ini menunjukkan bahwa kecepatan cahaya dalam ruang hampa itu tidak bergantung pada gerak bumi mengelilingi matahari, di mana kesimpulan akhir yang diperoleh dari hasil percobaan ini adalah bahwa cahaya itu tidak seperti sebuah gelombang mekanis seperti suara, dan tidak memerlukan media untuk membawanya. Lebih jauh dari hasil Michelson Morley sendiri ini menjelaskan bahwa kecepatan cahaya itu tidak bergantung pada gerakan sumber relatif terhadap pengamat. Artinya, setiap orang mengamati cahaya bergerak pada kecepatan cahaya, terlepas dari bagaimana mereka itu bergerak relatif terhadap sumber atau satu sama lain selama beberapa tahun, dan banyak ilmuwan yang mencoba menjelaskan hasil ini, namun tidak berhasil dan masih mempertahankan penerapan umum hukum Newton. Nah, adapun baru pada tahun 1905 itu, ketika Einstein ini menerbitkan makalah pertamanya tentang teori relativitas khusus ini,
merupakan suatu konsepta dan tidak bergantung pada gerak kreatif sumbernya, di mana sederhana dan berlawanan dengan intuisi, sehingga postulat ini dan postulat pertama tadi membiarkan hal lain terbuka